Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tua Bertasya Putra dengan NIM 114220117 dari Plug 4. Jadi pada video ini saya akan membuat latihan arahan fungsi, kawasan, dan scoring yang merupakan acara keempat dari praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ArcMap-nya. Pertama kita pergi ke Layers, kemudian Properties. Gunakan koordinat sistem yang sesuai peta yang akan digunakan, kemudian oke. Kemudian ke add data, gunakan file acara 1 kemarin, kemudian add. Setelah itu kita pergi ke bagian editor, start editing, kemudian membuat kotakan seperti ini. Setelah itu kita ke editor lagi dan klik merge. Oke. Setelah itu stop editing. Selanjutnya klik kanan batas administrasi, kemudian pergi ke data, ekspor data, masukkan penyimpanan di file yang diinginkan, beri nama kemiringan lereng, kemudian save, oke. Kemudian unchecklist batas administrasi, kemudian klik kanan layer kemiringan lereng, selanjutnya ke data, ekspor data, beri nama curah hujan. Dan oke. Lakukan hal yang sama seperti tadi, unchecklist, klik kanan layer curah hujan, kemudian ke data, beri nama jenis tanah, kemudian save, oke. Setelah itu unchecklist semua, kemudian checklist kemiringan lereng, kemudian klik kanan, setelah itu edit feature, start editing. Kita bakal membagi layer kemiringan lereng menjadi 5 bagian. Setelah itu klik kanan, edit feature, ke editor, stop editing, checklist peta curah hujan, kemudian unchecklist, lakukan yang sama juga, start editing, klik petanya, terus gunakan tools cut polygons tool, terus membagi layer curah hujan menjadi 5 bagian. Untuk bagiannya tidak boleh sama seperti layer kemiringan lereng, di mana kemiringan lereng tadi vertikal, sekarang kita horizontal. Kemudian editor, stop editing, yes. Setelah itu peta jenis tanah, layer jenis tanah, lakukan yang sama. Klik dulu, kemudian cut polygon tools. Jika horizontal dan vertikal sudah digunakan, maka boleh menyilang atau menyerong. Kemudian editor, stop editing, yes. Selanjutnya kita pergi ke kemiringan lereng, kemudian ke open attribute table. Setelah itu klik table option, add field, beri namanya score KL, tipenya long integer, precisionnya bebas, bisa 50, bisa 100, klik OK. Kemudian table option lagi, add field, beri nama keterangan, tipenya text, klik OK.
Kemudian klik kanan layer, lakukan start editing, masukkan nilai skor KL sesuai arahan pedoman RLKT, yang dimana 20, 40, 60, 80, 100. Kemudian keterangannya datar, landai, miring atau agak curam, curam, sangat curam. Setelah itu stop editing, yes. Lakukan hal yang sama setiap layer curah hujan dan jenis tanah. Kemudian ke editor, stop editing, yes. Setelah itu lakukan hal yang sama kepada jenis tanah, edit open attribute table. Setelah itu add field, beri nama skor JT, tipenya long integer, terus 50, klik OK. Setelah itu add field kembali, beri nama keterangan, tipenya text, OK, yes. Editor, stop editing, yes. Untuk nilai skor dan keterangan ini berdasarkan pedoman panduan penyusunan pola RLKT tahun 1986, dan kita close. Setelah itu kita centang semua, checklist semua layer. Kemudian kita ke geoprocessing, pilih union. Setelah itu masukkan input feature-nya, kemudian lereng, curah hujan, jenis tanah. Kemudian outputnya kita masukkan sesuai. Beri nama arahan fungsi kawasan, kemudian save, dan OK. Kita tunggu beberapa saat. Setelah selesai, unchecklist kemiringan lereng, curah hujan, dan jenis tanah. Kemudian klik kanan fungsi kawasan. Setelah itu pergi ke open attribute table, ke table option, add field, beri nama skor total, tipenya long integer, beri precisionnya 50 atau 100 boleh, kemudian yes. Setelah itu kita ke table option lagi, kita add field, beri nama arahan fungsi kawasan, kemudian tipenya text, file properties, lengthnya 50 atau 100 bebas, kemudian klik OK, yes. Setelah itu kita pencet table skor total, kemudian fill calculator, kemudian kita masukkan fields-nya, skor KL tambah skor CH tambah skor JT. Setelah itu klik OK. Nah, kemudian ke arahan fungsi. Setelah itu ke select by attribute dan memberi klik skor total.
lebih dari sama dengan 45 dan N skor total lagi kurang dari 90, kemudian apply. Setelah itu klik kanan tabel arahan fungsi kawasan fill calculator, kemudian hapus dan beri nama tanda petik kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan dan permukiman, tutup tutup petik, kemudian oke. Kemudian lakukan hal yang sama. Setelah selesai, kita close saja. Kita pergi ke layer arahan fungsi kawasan, kemudian properties, klik kanan, kemudian properties. Kita ke kategoris, value field-nya kita ubah menjadi arahan fungsi, kemudian add all values. Kita ubah warnanya yang menjadi warna kontras untuk outline-nya 0 dan oke. Oke, kemudian apply. Oke, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita ke view, layout view. Setelah itu kita sesuaikan. Oke, setelah disesuaikan, kita pergi ke rectangle. Kita buat garis seperti ini. Kemudian klik kanan, properties, fill colornya 0, outline colornya kita ubah warna jadi hitam, white-nya 1, kemudian apply, oke. Setelah itu kita ke insert, pergi ke legend, insert legend, kemudian klik arahan fungsi kawasan, next. Legend title-nya bisa keterangan atau legenda. Itu kita pindahkan seperti ini. Kemudian klik kanan tulisan ini convert to graphics. Kemudian kita ungroup dan hapus yang tidak penting. Kita sesuaikan urutannya dengan panduan pedoman RLKT. Kita sesuaikan. Setelah itu kita ke insert, pencet teks, kemudian kita masukkan buka kurung sumber pedoman penyusunan pola RLKT, 1986. Klik kanan ke properties, change simbol, ubah fontnya menjadi Times New Roman. Kemudian kita bold. Setelah itu selesai. Inilah hasilnya. Tapi jangan lupa ke file, kemudian save as. Beri nama arahan. Itulah untuk acara 4 praktikum sistem informasi lingkungan. Mohon maaf apabila salah atau kurang kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat untuk Kak Adel telah menamatkan perkuliahan dan mendapatkan gelar sarjana teknik atau ST. Gacor, Kang.